wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Ibu melihat duduk kalian kurang rapi, silakan rapikan duduk kalian dan simpan alat tulis di atas meja dengan rapi. Sekarang ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alpi, Hadir. Nida, Hadir. Wulan, Hadir. hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini kalian akan mempelajari pelajaran IPA, yaitu pada bab 5 tentang isolator dan konduktor panas. Setelah mempelajari pelajaran ini, diharapkan kalian dapat membedakan benda-benda konduktor dan benda-benda isolator. Mengerti? Hadir. Yang pertama ada sifat, yaitu konduktor. Siapa yang tahu konduktor? Coba apa? Benda yang menghasilkan panas dan listrik. Ya, jadi konduktor adalah benda yang mudah menghantarkan panas dan listrik. Sedangkan isolator adalah benda yang sukar menghantarkan panas atau listrik, atau benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan alat-alat yang terbuat dari kertas, plastik, karet, lilin, kayu, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh atau memberikan beberapa jenis mana yang termasuk konduktor dan mana yang termasuk isolator. Yang termasuk ke konduktor adalah benda-benda yang bisa mengantarkan panas. Konduktor adalah benda-benda yang bisa mengantarkan Panas. Contoh benda yang bisa mengantarkan panas itu aluminium, besi, karet, dan baja. Sedangkan yang benda yang tidak bisa mengantarkan panas atau disebut isolator, contohnya seperti kertas, kayu, dan masih banyak lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang wajan dan panci. Wajan dan panci termasuk ke dalam sifat benda. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Konduktor. Ya, betul. Alat dapur yang sering berhubungan dengan api menggunakan sifat konduktor, yaitu yang bisa mengantarkan panas. Sedangkan setrika, alat setrika ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan digunakan untuk merapikan pakaian agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian. Maka pada alas atau bagian bawah listrik dibuat dari bahan logam supaya panas bisa menghantarkan ke baju kita dari kabel. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang tidak bisa menghantarkan panas atau disebut isolator. Sekarang pakaian atau jaket yang kita pakai. Nah, itu terbuat dari bahan kain yang bersifat isolator. Mengapa demikian? Siapa yang tahu? Karena jaket atau baju yang kita pakai tidak bisa mengantarkan panas. Ketika kita memegang
tetapi tangan kita menggunakan sarung tangan dari kain, kita tidak akan listrik tersebut tidak akan merambat kepada badan kita karena kita menggunakan sarung tangan yang dari kain. Nah, itu yang disebut benda isolator. Mengerti semuanya? Mengerti. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, jika kalian kurang paham, Ibu akan menggunakan media pembelajaran ini, yang mana media pembelajaran ini untuk mengecek atau mengetahui benda-benda mana yang termasuk konduktor atau isolator. Di sini Ibu punya beberapa benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya yang ada di dapur. Kita gunakan ini pencapit. Apa yang akan terjadi jika kedua kabel ini terkena kepada benda pencapit ini? Apa yang lampunya menyala? Nah, Berarti benda ini disebut konduktor. disebut. Isolator. Konduktor. Nah, karena ini bisa menghantarkan listrik dari kabel yang satu ke kabel yang satu lagi dan membuat listrik ini menyala, maka ini disebut benda konduktor atau penghantar listrik. Nah, seperti itu. Mengerti? Jadi benda ini kan terbuat dari besi. Ini bisa menghantarkan panas. Jadi besi itu bisa menghantarkan panas atau menghantarkan listrik. Contohnya seperti ini. Listrik dari kabel yang satu ini bisa menyala ke lampu ini karena adanya besi yang disebut konduktor. Sekarang Ibu juga mempunyai penggaris yang sering kita dengar, penggaris. Dengan menggunakan penggaris, apakah lampu ini akan menyala atau tidak? Menyala tidak? Tidak. Nah, jadi penggaris ini terbuat dari plastik. Ternyata plastik itu bukan ke dalam sifat konduktor. Jadi garis ini termasuk ke dalam isolator. Jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk konduktor dan mana yang bentuk Isolator. Sekali lagi, nyala. Tidak. Kamu mengetahui ya bahwa penggaris itu bukan termasuk Konduktor. konduktor. Di sini Ibu juga mempunyai sendok. Sendok ini terbuat dari besi. Apakah ini akan menyala atau tidak jika disambungkan ke ujung kabel ini dan kabel yang satu lagi? Apa yang terjadi pada lampu ini? Menyala. Karena sendok ini terbuat dari besi atau logam, maka sendok ini termasuk sifat konduktor atau yang bisa menghantarkan listrik atau panas. Jadi sangat berpengaruh terhadap menyalanya lampu ini ketika menggunakan benda-benda konduktor atau benda-benda isolator. Satu kali lagi, ini adalah kertas yang telah dilipat. Kertas. Kita akan mencoba media ini dengan menggunakan kertas. Apakah lampu ini akan menyala atau tidak? Nah, terbuktikan tidak menyala karena kertas ini termasuk ke dalam sifat benda yang isolator atau tidak menghantarkan panas dan tidak menghantarkan listrik. Nah, kalian sudah tahu mana benda-benda yang bisa menghantarkan panas dan mana yang benda tidak bisa menghantarkan panas atau listrik. Coba sebutkan benda-benda apa saja yang bisa menghantarkan panas. Sendok. Apa lagi? Penjepit. Apa lagi? Gunting. Semua yang terbuat dari logam, semua yang terbuat dari besi itu akan bisa menghantarkan panas atau bisa menghantarkan Listrik. Sekarang coba kalian sebutkan benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau disebut benda isolator. Apa saja? Kertas. Penggaris. Penggaris. Ya, betul. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa soal.
mempunyai beberapa soal yang harus dikerjakan oleh kalian. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Selesai semuanya? Kita semuanya? Alhamdulillah. Nah, mungkin ada sebagian dari kalian belum selesai ya, Ibu PRK untuk dikerjakan di rumah. Sekarang pembelajaran dari awal sudah selesai. Nah, Ibu minta satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan materi yang telah Ibu simpulkan barusan. Coba satu orang. Duduk aja di sana. Silakan. Simpulkan materi yang tadi disampaikan dari awal sampai akhir. Konduktor adalah benda yang bisa menghasilkan panas dan listrik, melainkan isolator adalah benda yang tidak menghasilkan panas dan listrik. Nah, seperti itu. Jadi, Ibu sampaikan kembali atau simpulkan bahwa sifat-sifat benda itu ada dua, ada konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda-benda yang bisa mengantarkan panas atau listrik. Contohnya, besi. Semua benda yang terbuat dari besi itu termasuk pada isolator, bisa mengantarkan panas dan listrik. Yang kedua, isolator. Isolator adalah benda yang tidak bisa mengantarkan panas atau listrik. Contohnya, kayu, garis, kain, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Kalian bisa mengetahui karena Ibu telah sampaikan materi kepada kalian. Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Bagaimana kesannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ngerti? Senang? Nah, Alhamdulillah. Bisa dipahami? bisa. Ibu sudah memberikan PR kepada kalian, jangan lupa dikerjakan ya. Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.